Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadis au kama qala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa meneladani sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan kita semua besok di hari kiamat digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai, monggo kita doakan jamaah kita yang telah mendahului kita. Tadi ada informasi Pak Agus sampun dipun panggil dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima semua amal baiknya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin ada di antara kita yang diberikan ujian oleh Allah, mudah-mudahan dengan ujian itu kita tetap diberikan kesabaran. Allah menggugurkan dosa-dosa jamaah kita yang diberi ujian, dan mudah-mudahan mereka semua cepat diberikan kesembuhan.
Amin. Amin. Allahumma amin. Monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam ini temanya adalah 4 amalan sahabat Abu Bakar. Dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, Pak. Lu'lu' wal Marjan itu ringkasan hadis Bukhari Muslim. Jadi hadis yang tertera dalam kitab Lu'lu' wal Marjan itu 99% sahih, Pak. Babnya adalah kitab keutamaan sahabat. Di sana ada riwayat An Amr bin al-As radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asahu ala jaisi dzati salasil. Dari sahabat Amr bin As bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus Amr bin As dalam sebuah peperangan yang namanya perang Dzati Salasil. Fa'ataituhu faqultu ayyun nasi ahabbu ilaika. Ketika itu Amr bin As memberanikan diri datang kepada Nabi, kemudian bertanya, "Ya Rasul, ayyun nasi ahabbu ilaika?" Ya Rasul, siapa manusia yang paling kamu cintai itu? Ketika itu Nabi mengatakan, "Qala Aisyatu." Orang yang paling aku cintai, manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah. Fakultu minar rijal. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, kalau dari golongan laki-laki yang paling kamu cinta itu siapa? Qala, Nabi menjawab, Abuha, bapaknya Aisyah, berarti Abu Bakar. Qultu, kemudian Amr bin As bertanya lagi, summaman, kemudian siapa? Nabi mengatakan, summa Umar ibnul Khattab, kemudian Umar ibnul Khattab. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, orang yang paling dicintai oleh Nabi, nurut hadis ini Pak nggih, kalau dari kalangan laki-laki adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibnul Khattab, kemudian dari kalangan perempuan yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu kisah yang pertama, Pak. Kisah yang nomor 2, suatu ketika Pak nggih, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat subuh. Ini yang cerita adalah sahabat Abu Hurairah. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat subhi summa aqbala ala nasi. Nabi pernah melakukan sholat subuh, kemudian setelah Nabi melakukan sholat subuh, summa aqbala ala nas, Nabi menghadap kepada makmum. Faqala baina rajulun yasuku baqaratan itraqibaha fadarabaha. Ada seorang laki-laki yang menuntun sapi, Pak. Ada seorang laki-laki yang menuntun sapi, itraqibaha, kemudian sapi itu dinaiki. Fadarabaha, kemudian sapi itu oleh yang punya dipukul. Faqalat, maka sapi itu mengatakan, inna lam nuhlak lihada fulan, aku diciptakan itu bukan untuk dipukul. Sapi Pak yang ngomong nih, aku diciptakan bukan untuk dipukul. Innama khuliqna lil harsi, aku diciptakan untuk membajak. Faqalan nasu, maka manusia mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, baqaratan takallama,
ada seekor sapi yang dapat berbicara. Faqala, maka Nabi bersabda, fa inni uminu bihada wa ana wa Abu Bakar wa Umaro. Aku percaya, ya, kata Abu Hurairah, aku percaya bahwasanya sapi itu dapat berbicara. Rasulullah percaya bahwasanya sapi itu dapat berbicara. Abu Bakar percaya bahwasanya sapi itu dapat berbicara. Umar bin Khattab percaya bahwasanya sapi itu bisa berbicara. Wa ma huma sama, sementara Umar bin Khattab dan Abu Bakar ketika itu tidak sedang di sana. Artinya ngeten para ibu para bapak. Jadi Abu Bakar itu setiap yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi itu dia percaya, Pak. Makanya beliau diberi gelar as-siddiq, orang yang sangat membenarkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, itu diantara panggih kisah yang menceritakan tentang keutamaan sahabat Abu Bakar. Di dalam Al-Quran ada satu ayat. Ayat ini diturunkan khusus kepada sahabat Abu Bakar, Pak. Coba nyecek, Pak. Dalam Quran surah Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf itu surat nomor 46. Ayatnya ayat nomor 15. Ulangi, Surah Al-Ahqaf surat nomor 46. Ayatnya ayat nomor 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf surat nomor 46 ayatnya ayat nomor 15. Moga, Pak. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapingnya ada 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa wasoina, dan kami telah memerintahkan, kami telah mewasiatkan, kata Allah, al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, ihsanan, supaya berbuat baik. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan berat. Wa wada'athu kurha, ibunya telah melahirkan dalam keadaan berat. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra, ibunya telah mengandungnya dan telah menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha asuddah, sehingga ketika dia mencapai usia dewasa. Wa balagha arba'ina sanah, dan sampai umur 40 tahun. Qala, dia mengatakan, Rabbi auzi'ni, ya Allah bantulah aku, an askura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku,
wa an a'mala sholihan, dan supaya aku dapat berbuat baik, tardhahu yang engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan baguskan anak-anakku, inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadhil ayah nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq. Surat ini diturunkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Aslama abawahu jami'an walam yajtami'u li ahadin minal muhajirina an aslama abawahu ghairuhu. Surat ini Pak nggih, surat ini diturunkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Satu-satunya orang muhajirin Pak, yang orang tuanya dua-duanya beriman, itu hanya Abu Bakar Pak. Jadi Abu Bakar itu bapaknya, bapaknya yang bernama Abi Kufahah itu orang yang muslim. Kemudian ibunya yang bernama Ummul Khair itu juga seorang muslimah. Makanya ayat ini kata Ali bin Abi Thalib itu diturunkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau adalah satu-satunya sahabat yang punya dua orang tua seorang muslim. Bapaknya seorang muslim, ibunya juga seorang muslimah. Bahkan anak-anak Abu Bakar Pak nggih. Jadi anak-anak Abu Bakar itu istrinya 4 Pak. Jadi Abu Bakar itu istrinya 4. Jadi ketika dia belum masuk Islam, dia punya 2 istri. Yang pertama adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Yang nomor 2 Ummu Ruman. Itu ketika beliau masih di Mekah belum masuk Islam. Kemudian ketika Abu Bakar masuk agama Islam dan tinggal di kota Madinah, dia menikah lagi dengan seorang perempuan. Yang pertama namanya Asma binti Umais. Yang nomor 2 namanya Habibah Al-Khorijah. Dari Abu Bakar itu Pak nggih, lahir pertama seorang yang sangat terkenal, namanya adalah Abdullah bin Abu Bakar. Yang nomor 2 Asma kalau tidak salah yang itu loh Pak, yang mengirimi Nabi ketika Nabi sedang di Gua Hira. Nabi di Gua Hira itu yang mengirim makanan, insyaallah namanya Asma Pak. Asma binti Abu Bakar. Kemudian dari Abu Bakar pula lahir istri tercinta Rasulullah yang bernama Aisyah, Ibu Aisyah. Jadi Aisyah itu adalah anak Abu Bakar dari istrinya yang bernama Ummu Ruman. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Niki sedikit Pak nggih. Kenapa Abu Bakar itu kok menjadi orang yang sangat istimewa Pak? Bahkan menurut Nabi, orang yang paling dicintai Nabi itu adalah Abu Bakar. Kalau jenengan buka di ayat tadi Pak nggih. Jadi ibunya Abu Bakar itu mengandung dan mengasuh Abu Bakar itu selama 30 bulan. Makanya ngeten. Misalnya ibu itu mengandung anak selama 9 bulan, mestinya anak itu disusui selama 21 bulan. Genep 30 bulan. Misalnya anak itu dikandung selama 6 bulan, maka mestinya anak itu disusui selama 24 bulan. Misalnya anak itu dikandung selama 10 bulan, berarti anak itu disusui selama 20 bulan. Jadi genapnya itu 30 bulan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Ibunya Abu Bakar itu mengandungnya
dan menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha asuddahu, sehingga ketika dia mencapai usia dewasa. Usia dewasa ini maksudnya adalah 18 tahun, Pak. Jadi ngeten. Nabi dengan Abu Bakar itu umurnya selisih 2 tahun, Pak. Pada satu ketika, Abu Bakar itu menemani Nabi menuju ke suatu tempat di Syam, Pak, untuk berdagang. Ulangi. Abu Bakar pernah menemani Kanjeng Nabi untuk berdagang di kota Syam. Ketika itu Abu Bakar umurnya masih 18 tahun. Rasulullah Muhammad umurnya 20 tahun. Kemudian ketika itu Rasulullah itu berhenti di bawah pohon bidara, Pak. Mungkin Mas Wawo pernah dengar. Jadi Rasulullah berhenti di bawah pohon bidara. Kemudian ketika itu Abu Bakar menemui seorang rohib, pemuka agama di situ. Dia bertanya, rohib itu bertanya. Jadi halangi. Abu Bakar menemui seorang rohib di kota Syam bertanya tentang agama. Kemudian rohib itu bertanya, siapa orang itu? Orang yang berteduh di bawah pohon bidara. Kemudian Abu Bakar mengatakan dia adalah Muhammad, hamba Allah, anak Abdul Muthalib. Kemudian rohib tadi, pendeta tadi mengatakan, wallahi hada wallahi nabiyyun wa ma istadalla ahadun tahtaha ba'da Isa. Demi Allah, Muhammad itu adalah seorang nabi. Tidak ada yang berteduh di bawah naungan pohon bidara itu kecuali Nabi Isa alaihissalam. Artinya sebelum Nabi Muhammad yang pernah berteduh di bawah pohon bidara itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Semenjak itu Pak, jadi semenjak Abu Bakar itu diberitahu kalau orang yang ditemani setiap hari itu adalah seorang nabi, dia mengatakan wakana layakadu yufariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi wa hadorihi. Semenjak itu Pak, Abu Bakar itu tidak pernah berpisah dengan Nabi, hampir tidak pernah dengan Nabi ketika Nabi dalam perjalanan atau ketika Nabi sedang di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, jadi semenjak umur 18 tahun Pak, Abu Bakar itu sudah menemani Kanjeng Nabi. Semenjak Abu Bakar mendengar kalau Muhammad itu betul-betul seorang nabi, kata rohib tadi, semenjak itu Abu Bakar itu hampir tidak pernah berpisah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita masuk di amalan-amalan Abu Bakar As-Siddiq. Imam Al-Qurtubi Pak, ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyisipkan sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Ini disampaikan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim, hadis nomor 1028. Saya ulang lagi. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat tadi Pak, surah Al-Ahqaf ayat nomor 15, kata Ali bin Abi Thalib, ayat itu diturunkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena satu-satunya orang Muhajirin yang orang tuanya dia sendiri dan anak-anaknya beriman itu hanyalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyisipkan hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, disampaikan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1028.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asbaha minkum al yauma shaiman. Siapa di antara kamu yang pada hari ini melakukan puasa? Wonten Pak, jenengan sing dinten niki wau poso Pak. Ketika itu Abu Bakar ngacung Pak. Qala Abu Bakar ana. Saya ya Rasulullah, hari ini saya sedang melakukan puasa. Qala, dan Nabi bertanya lagi, wa man tabi'a minkum al yauma janazata. Siapa di antara kamu yang pada hari ini telah mengantar jenazah? Layat Pak. Qala Abu Bakar mengatakan, ana, saya hari ini ya Rasulullah, saya telah mengantar jenazah. Qala, Nabi bertanya lagi, waman at'ama minkum al yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang pada hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Sinten Pak sing padha takok? Abu Bakar mengatakan, qala Abu Bakar ana, saya hari ini telah memberi makan orang miskin. Qala, Nabi mengatakan, wa faman adza minkum al yauma maridhon. Siapa di antara kalian yang pada hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Qala Abu Bakar mengatakan, ana, saya hari ini telah menjenguk orang yang sakit. Pertama puasa, nomor 2 mengantar jenazah, nomor 3 memberi makan, nomor 4 menjenguk orang yang sakit. Dan Nabi matur ngeten, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ijtama'na fimri'in illa dzakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara itu berkumpul pada diri seseorang kecuali orang itu pasti masuk surga Pak. 4 niku Pak. 1 napa wau? Berpuasa. Nomor 2 mengantar jenazah. Nomor 3 memberi makan orang miskin. Nomor 4 menjenguk orang sakit. Tapi saya itu Pak, angel niki. Kadang kita itu melayat sudah, menjenguk orang sakit sudah, sedekah nggih sudah, tapi kita mboten poso. Atau kadang kita pas puasa, kita puasa sudah menjenguk orang sakit, sudah sedekah, delalah ora enek wong mati Pak. Ya ora genep 4. Nggih. Makanya 4 ini Pak, 4 ini nggih. 4 ini angel Pak. Ulit nggih. Makanya kata Nabi, apabila seseorang itu dalam 1 hari, monggo Pak. Jadi kalau jenengan bisa jenengan amalkan. Hadisnya sahih Pak niki. Nggih. Hadis Muslim, sahih Muslim. Hadis nomor 1028 berasal dari Bapak Abu Hurairah. Orang yang bisa mengumpulkan 4 hal itu Pak, tentunya masih banyak Pak amalan Abu Bakar yang lain. Jadi 4 ini Pak nggih. Jadi kata Nabi, barang siapa yang bisa mengumpulkan 4 hal itu nggih, illa tidaklah 4 hal itu berkumpul pada diri seseorang kecuali orang itu akan masuk ke dalam surga. Nggih. Kalau orang sakitnya bukan saudara, bukan anak kakak, mboten masalah Pak niki. Ndak masalah, nggih. Jadi satu masalahnya. Nggih. Jadi misalnya ya terserah yang dikunjungi itu saudara atau siapa, yang penting kan ngeten nggih. Jadi niki kaitannya menjenguk orang sakit Pak nggih. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin babnya bab menjenguk orang sakit Pak. Nabi matur ngeten. Nggih. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman udwatan.
Tidaklah seorang muslim mengunjungi orang muslim yang lain yang sakit, Pak, di waktu pagi. Tidaklah seorang muslim mengunjungi orang muslim yang lain yang sedang sakit di waktu pagi. Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, kecuali ada 70.000 malaikat yang mendoakan sampai sore, Pak. Luar biasa nggih. Jadi orang muslim yang mengunjungi orang muslim yang lain yang sakit di waktu pagi, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan orang tadi sampai sore. Apabila ada orang Islam mengunjungi orang Islam yang lain yang sedang sakit di waktu sore, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan orang tadi mulai sore sampai pagi. Itu tentang napa nggih? Keutamaan yang namanya iadatul marido, orang yang mengunjungi orang yang sakit. Kan jenengan tanya, bagaimana kalau yang dikunjungi itu bukan orang muslim? Ya mboten masalah, nggih. Tapi yang ditulis dalam hadis ini adalah orang Islam mengunjungi orang Islam yang lain yang sedang sakit, itu ada 70.000 malaikat yang mendoakan. Kalau dia menjenguknya pada waktu pagi, malaikat mendoakan sampai sore. Kalau dia menjenguknya pada waktu sore, mendoakannya sampai pada waktu pagi. Itu yang pertama. Yang nomor dua, Pak, ini ada hadis mungkin sindiran bagi kita, Pak. Ini juga ada ini hadis qudsi, Pak. Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat Allah dawuh, Pak. Allah berfirman, ya ibna Adam, maritu falam ta'udni. Hai manusia, aku sakit, kenapa kamu tidak mau menjenguk aku? Allah yang mengatakan, hai manusia, aku sakit, tapi kamu tidak mau menjenguk aku. Qala, kemudian manusia mengatakan, ya Rabbi, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku bisa mengunjungi engkau sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala, Allah mengatakan, amma alimta, apa kamu tidak tahu? Anna abdi fulanan marido, apa kamu tidak tahu hambaku yang bernama fulan itu sedang sakit? Falam ta'udhu, mengapa kamu tidak mau mengunjunginya? Amma alimta, apa kamu tidak tahu? Annaka law uttahu lawajattani indahu, apa kamu tidak tahu kalau hambaku sakit kemudian kamu mau mengunjunginya, maka engkau akan menjumpai aku di sana. Jadi hadis qudsi ini sindiran, Pak, bagi kita supaya napa? Kita itu rajin menjenguk orang yang sakit. Lebih-lebih apabila kita bisa mengumpulkan 4 perkara tadi. Yang pertama puasa, yang nomor 2 napa, Pak? Yang pertama puasa, yang nomor 2 memberi makan orang. Yang pertama puasa, yang nomor 2 mengantar jenazah, yang nomor 3 memberi makan orang yang miskin, yang nomor 4 mengunjungi orang sakit. Nabi mengatakan orang itu masuk surga. Keterangan ya, Pak, orang itu dimasukkan surga dan kejelekannya tidak dibalas, Pak. Artinya kejelekannya diampuni. Makanya monggo ini di momen awal tahun ini saya sampaikan kepada jenengan, ya ini utamanya saya menasihati diri saya sendiri, Pak. Kadang kita itu sering ke masjid, kita sering sholat jamaah, tetapi ketika ada teman yang sakit kita pura-pura tidak tahu. Padahal menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi 4 nggih. Yang pertama tadi kan sing kosong nggih, ini yang puasa. Ini memang 4 amalan ini punya kelebihan sendiri-sendiri, Pak. Jadi kalau yang mengunjungi orang sakit sampun aturaken nggih. Jadi didoakan berapa? 70.000 malaikat. Yang nomor 2, amal ibadah yang sering dilakukan Abu Bakar itu adalah puasa, Pak. Puasa. Coba nyencek dalam Quran surah Az-Zumar.
Surah Az-Zumar itu surat nomor 39, ayatnya ayat nomor 10. Allah dawuh, "Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum." Nanti di penghujung ayat tulisannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nggih, surat 39 namanya surat Az-Zumar, ayatnya ayat nomor 10. Dengan baca langsung nggih. Ayat 10, Pak. 10. Ya. Enggak. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhanmu. Jadi ngeten Pak nggih. Takwa itu adalah perwujudan dari iman, Pak. Iman itu artinya percaya. Karena orang itu percaya, akhirnya orang itu mau melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Melakukan perintah dan meninggalkan larangan namanya kan takwa. Ketika orang meninggalkan larangan, ketika orang melakukan perintah dan meninggalkan larangan, apabila orang itu tidak beriman, itu percuma, Pak. Misalnya ada orang ya, orang itu dia tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, dia tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, ngomongnya selalu baik. Tapi orang ini tidak beriman, percuma, Pak, percuma. Atau dibalik, orang itu beriman tapi tidak ada takwanya, tidak ada amalnya. Percaya, dia percaya kepada Allah, percaya pada hari akhir dan sebagainya, tapi dia tidak mau beriman. Itu ya kurang sempurna. Makanya dalam ayat ini katakan Muhammad, hai hambaku, orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, dia itu mendapatkan kebaikan. Minimal ngeten, Pak, nggih. Makanya pahala itu ada yang mengatakan bisa kita dapat ketika kita di dunia. Contoh Bang, ketika kita melakukan kebaikan, setidak-tidaknya hati kita akan tenang, Pak. Itu pahala, Pak. Jadi ketika jenengan melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu yang baik, hati kita akan tenang. Itu namanya ganjaran di dunia. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya Allah hanya akan menyempurnakan pahala pada orang-orang yang sabar tanpa hitungan. Imam Al-Qurtubi ketika menafsiri as-sabirun artinya puasa, Pak. Sesungguhnya hanya orang yang berpuasa yang diberi pahala tanpa batas. Kula sering matur seingat saya jenengan melakukan sholat jamaah itu kan ada 7 toh Pak, notok toh niku. Nggih. Jenengan sedekah itu kan notok itu. Tapi kalau puasa tidak, nggih. Kullu amali ibnu adama yudha'afu. Setiap amal manusia itu dilipat gandakan. Nggih. Wal hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dzifin. Amal baik itu dilipatkan antara 10 sampai 700. Illa saum, kecuali puasa. Wa innahu li wa ana azibih, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Makanya ngeten nggih. Jadi orang yang berpuasa itu Pak nggih. Orang yang berpuasa itu antara yang satu dan yang lain pahalanya beda, Pak. Beda insyaallah nggih. Jadi satu-satunya amal Pak nggih, satu-satunya amal yang pahalanya itu tanpa batas itu puasa, Pak. Mboten enten timbangan niku. Jadi dikatakan tanpa batas karena puasa itu tidak ada ukurannya pahalanya. Mungkin ada orang yang puasa dia pahalanya luar biasa, tapi ada orang yang berpuasa itu ora oleh apa-apa. Terus niku. Jadi kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat kecuali lapar dan haus dan dahaga. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin jenengan bisa baca Pak dalam kitab fikih sunnah
babnya keutamaan puasa. Ada seorang sahabat namanya Abu Mamah itu tanya kepada Nabi, ya Rasul, dulluni burni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasul, perintahkan aku melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, alaika bisaum fa innahu la idlalahu. Adalah kamu melakukan puasa. Tidak ada, Pak, amal ibadah yang pahalanya melebihi puasa, itu tidak ada. Itu dalam kitab Fikih Sunnah bab keutamaan puasa, ya. Jadi 4 amal yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Yang pertama puasa, yang nomor 2 mengantar jenazah, yang nomor 3 memberi makan orang yang miskin, yang nomor 4 mengunjungi orang yang sakit. Ini kaitannya mengantar jenazah, Pak. Sedikit mau nih. Jadi ada 2 pendapat di antara para ahli fikih. Yang pertama, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, Pak, orang yang melayat itu, Pak, orang yang takziah itu, misalnya dia itu datangnya sampai jenazah itu disolatkan, walaupun dia tidak ikut sholat, itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dia mendapatkan pahala 1 qiraat. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani beda. Jadi walaupun orang itu menjenguk jenazah, apa bahasanya takziah, ya, dia walaupun dia itu nunggunya mulai pertama sampai jenazah itu disolatkan, kalau dia tidak ikut sholat, dia tidak mendapatkan 1 qiraat. Walaupun dia itu datangnya belakangan, dia datang belakangan, ketika dia datang jenazah itu mau disolati dan dia ikut sholat, itu dia mendapatkan 1 qiraat. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sementara menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu kalau tidak salah itu adalah gurunya Imam Ibnu Katsir, Pak. Jadi walaupun dia tidak sholat, apabila orang itu datang, dia datangnya itu mulai pertama sampai jenazah itu disolatkan, orang itu mendapatkan pahala 1 qiraat. Lebih selamatnya bagaimana? Kalau kita takziah dan kita melihat jenazah itu mau disolatkan, luwih apik yo melok sholat, Pak. Jadi lebih selamat. Jadi supaya dapat kedua-duanya. Jadi kita mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami dan kita mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada satu riwayat, ini ada dalam kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin. Babnya adalah bab mengunjungi orang yang mati, Pak, atau takziah. Allah sanggih, man sahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha. Barang siapa yang takziah, dia takziahnya itu sampai jenazah disolatkan. Artinya orang itu ikut sholat. Falahu qiratun, orang itu mendapatkan pahala 1 qiraat. Wa man sahidaha hatta tudfana, orang yang takziah menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, falahu qiratani, orang itu mendapatkan pahala 2 qiraat. Kila, Nabi ditanya, wa mal qiratani, apa 2 qiraat itu? Qala mislu al-jabalaini al-azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Riwayat yang lain, 1 qiraat itu seperti besarnya gunung Uhud. Jangan pun ngertos ya. Berarti kalau 2 qiraat itu seperti 2 gunung Uhud. Makanya ketika kita takziah, jadi ketika kita takziah diusahakan kita juga ikut mensolatkan, Pak. Terakhir, Pak, ini kaitannya dengan mengantar jenazah, ya. Nabi dah ngatakan, ya, asukutu ingda salasin. Orang itu mestinya diam dalam 3 perkara, Pak. Yang pertama, ingda qiraatil Quran. Yang pertama, ketika Quran dibaca, mestinya kita dengarkan, Pak. Kita dengarkan, kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang nomor 2, ingdal khutbah. Ketika ada khutbah, kita jangan ngomong. Kita jangan melakukan aktivitas yang lain, okay? Yang nomor 3, ingdal janazah.
ketika kita mengantar jenazah. Kadang kita mengantar jenazah tapi kita membicarakan pekerjaan, sehingga kita itu tidak bisa mengambil ibrah, kita tidak bisa mengambil pelajaran. Kata Ibrahim bin Alzam, banyak orang yang takziah, banyak orang yang melayat, tapi orang itu tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kematian saudaranya tadi. Mungkin hari ini, saat ini yang dipanggil, yang mati adalah teman kita, tapi tidak menutup kemungkinan di saat yang lain yang dimatikan itu adalah kita sendiri. Makanya ketika ada orang yang meninggal, kita betul-betul resapi, Pak. Kita resapi, kita hayati, kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran. Makanya kita ketika ada orang meninggal itu, kita jangan terlalu banyak berbicara, Pak. Salam mengatakan, Pak, yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Jadi 4 amalan Abu Bakar As-Siddiq yang menjadikan dia bisa masuk surga. Yang pertama, dia rajin puasa. Yang nomor 2, dia rajin mengantar jenazah. Yang nomor 3, dia rajin sedekah. Yang nomor 4, dia rajin menjenguk orang sakit. Apabila itu bisa dilakukan oleh seseorang dalam 1 hari, Nabi mengatakan insya Allah orang itu pasti masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan 4 hal itu dalam 1 hari, sehingga kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Hanya kalau orang melayat kadang-kadang di rumah itu harus seharusnya apa? Tadi apa gimana? Hanya ngomong seperti itu gimana? Jadi ngeten Pak Ki. Jadi ketika kita kalau orangnya itu sebelum mati kan suruh nalkin, Pak. Gitu, suruh nalkin niku. Laginu mau takum. La ilaha illallah. Kalau mayitnya itu masih menapa? Mayitnya itu sudah mati tapi motone sik melek, Pak. Kan ngeten nggih. Itu kan kon nutupne, Pak, motone, Pak. Nggih. Apabila ada orang meninggal itu kemudian apa? Mulutnya itu masih terbuka, itu kan kon nutup. Nggih. Kemudian kalau semuanya itu sudah, Pak, yang kita lakukan doa, Pak. Kita doakan. Karena orang mati itu yang dibutuhkan cuma doa, Pak. Itu ada dalam kitab fikih sunnah, nggih. Judulnya adalah amal yang berguna buat orang yang mati, Pak. Orang yang mati itu yang dibutuhkan namung donga. Makanya dalam Quran itu kan surat apa niku? Ada yang bunyinya orang-orang yang mengatakan ya Allah ampunilah dosa kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan, ya. Robert terus bunyi ayat ini, ya Allah ampunilah dosa kami dan orang-orang walladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Jadi yang kita lakukan ya berdoa, Pak. Kita doakan, ya, kita doakan, dan kita nggak boleh, Pak, membicarakan jeleknya mayit, nggak boleh, Pak. Walaupun mayit itu betul-betul jelek, ketika orang mati kita nggak boleh membicarakan kejelekannya. Selamat Pak, ya. Itu nggak nih, Pak. Intinya didoakan. Doakan, monggo jenengan baca apa kita doakan. Mudah-mudahan mayit itu ya husnul khotimah, ya. Mungkin makatan, Pak, yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Apabila yang saya sampaikan ini benar, datangnya dari Allah. Apabila yang saya sampaikan ini salah, datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.